Ini bukan kisah biasa. Ini bukan cerita pemain naturalisasi biasa. Karena yang satu ini dulu pernah menolak dengan dingin. Tapi sekarang dia berdiri di barisan terdepan Garuda, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai benteng terakhir Indonesia. Inilah perjalanan kelam, penuh luka, dan akhirnya kebangkitan. Emil lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tapi saat umur belum genap setahun, ia sudah terbang ke Italia. Di sana, Emil gak tumbuh dengan kearifan lokal, tapi dengan kerasnya latihan sepak bola Eropa. Di usia 8 tahun, ia sudah masuk akademi Juventus. Bayangin, bocah Indonesia nongol di Turin, latihan bareng calon legenda dunia. Tiap sore bukan main petak umpet, tapi latihan diving. Dan tahu apa yang lebih gila? Di usia 17, dia udah debut di Serie A. Lawannya Bologna, dan dia tampil tanpa grogi. Langsung bikin Buffon bilang, anak ini calon besar. Dari Juve, Emil dipinjamkan ke berbagai klub. Di sana dia tumbuh, di sana dia percaya bahwa dia bakal jadi kiper utama Italia. Tapi kenyataan gak seindah Serie A. Meski tampil konsisten, namanya gak pernah naik di radar timnas senior. Kenapa? Karena Italia penuh dengan anak emas. Donnarumma jadi raja, Meret dan Vicario jadi pewaris, sementara Emil cuma jadi pelengkap halaman belakang. Saat itu Indonesia mulai gencar cari pemain keturunan, dan nama Emil muncul di daftar teratas. Publik geger, netizen berdoa, tapi saat ditanya, Emil dan keluarganya menjawab, kami pilih bertahan di jalur Italia. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia, mau bela timnas? Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Dan bahkan ayahnya sempat bilang, kami menghormati Indonesia, tapi kami punya target Eropa. Ujaran itu langsung viral. Komentar netizen, jangan ditanya, mulai dari pengkhianat sampai ngaku aja bukan orang Indo. Padahal, Emil belum pernah salah apa-apa. Dia cuma percaya pada mimpi masa kecilnya. Bertahun-tahun Emil jadi pilar di Sampdoria, gak pernah absen, selalu konsisten, tapi klubnya makin ambiar, Sampdoria terdegradasi. Inter Milan datang, tampak seperti penyelamat, tapi ternyata Inter hanya ingin dia sebagai pelapis Sommer. Main cuma 6 laga, sisanya nonton dari bangku cadangan sambil garuk-garuk lutut. Kemudian datang Como, klub pemilik Indonesia. Harapan kita bangkit lagi, tapi baru beberapa minggu, Cesc Fabregas sang pelatih menendangnya keluar dari skuad. Alasannya, nggak cocok sistem bermain. Padahal Emil belum dapat 1 pun menit bermain. Ini kayak pacar bilang, kita nggak cocok, padahal baru PDKT 2 hari. Publik Indonesia kembali patah hati, netizen kecewa. Apakah ini akhir dari kisah Emil? Tapi semesta nggak tinggal diam. Palermo, klub penuh sejarah, datang di detik-detik akhir jendela transfer. Emil diterima, dan kali ini dia bukan lagi figuran, dia jadi pahlawan. 12 pertandingan, 8 kemenangan,
ratusan penyelamatan, Palermo naik ke posisi playoff. Fans mulai teriak, "Grazie Emil!" Terima kasih sang penjaga tembok. Dan akhirnya PSSI kembali datang, bukan dengan janji-janji, tapi dengan satu hal, panggilan tanah air. Saya berjanji mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Emil berpikir panjang. Ia tahu Italia tak lagi melihatnya. Ia tahu usia tak bisa dibohongi. Dan yang terpenting, ia tahu Indonesia tak pernah melupakannya. Dan kali ini Emil berkata, "Ya, saya siap membela Indonesia." Kabar itu viral. Stadion, media, netizen meledak dalam satu suara. Selamat datang Emil Aldero. Juni 2025, laga besar melawan China. Emil akan berdiri di bawah mistar, bukan sebagai anak yang menolak, tapi sebagai anak akhirnya pulang. Dan Mataram ke Turin, dari Turin ke GBK butuh waktu 27 tahun. Tapi tak pernah ada kata terlambat untuk menjawab panggilan Ibu Pertiwi. Karena sekuat apapun mimpimu, sejauh apapun kamu pergi, Garuda akan selalu menunggumu pulang. Jika kalian suka dengan cerita ini, subscribe, like, dan share-nya, serta berikan komentar. Terima kasih. To Mr. President Prabowo. Terima kasih to Presiden Prabowo. Terima kasih to Mr. Prabowo. I'm ready to give anything for Indonesia. I'm ready to give everything for Indonesia. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia.